Yang kita lalui tuh banyak banget yang bener-bener tuh tidak terlupakan. Masih ada perjuangan yang lain karena dia masih belum menerima gitu loh ya. Disitulah tempat sejarah kafe yang saat aku mencatatkan cintanya sama dia. Memberitakan cuaca hari serius. Hai Kejut, hari ini aku mau bikin vlog spesial buat sorry aku tadi ngeliatnya di atas ya. Jangan lihat di atas, Jangan di atas. Di bawah. Kalau di atas kita ngeliat burung. Oke, cium sih biar nggak tegang. Hai Kejut, hari ini aku mau bikin vlog yang spesial banget buat kalian. Karena apa? Hari ini adalah anniversary kita yang ke-12. Jadi hari ini aku mau cerita tentang selama 12 tahun ini yang kita lalui tuh banyak banget yang bener-bener tuh tidak terlupakan. Dan di sini juga bisa jadi pembelajaran buat kalian para pengantin baru, belajar dari kehidupan kita. Dan buat kalian yang juga lagi cari jodoh itu bisa, karena apa? Roda itu berputar. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kamu dulu deh. Kamu dulu dong. Kesan pertama ladies first, sih. ya? Kesan pertama aku ketemu dia itu Lucu. Aku pikir dia itu udah punya istri ya. Gitu. Aku pikir dia itu om gitu. Jadi aku tidak maksudnya aku pikir dia itu kayak om genit gitu loh. Om ini sih udah punya istri tapi tetap aja sama cewek, karena emang kebetulan pada waktu kita ketemu itu kita lagi ini ya, kebetulan waktu itu aku lagi SPG Wismilak Ya Wismilak dan kita lagi karaokean di The Master ya. Ya. Di situ itu ada, kamu berapa orang tuh? 3 ya? 3 orang. Dulu kan memang masih ya begitulah, jadi masih kelihatan tua. Sekarang lebih muda, beda lah dari dulu. Jadi waktu itu aku lagi SPG sama 3 teman aku. Kita lagi jualan rokok aku ya, Bismillah, kan emang teman aku ngajak, daripada kita keliling, ayo ini ada yang mau ajak karaoke. Jadi aku beranggapan aku kesan pertama aku, ini om genit nih, udah punya istri tapi masih aja gitu. Jadi seperti itu sih. Seandainya kalau om genit mau? Enggak kan? Kebetulan aku nggak mau. Kalau kamu apa? Hah? Kalau aku dulu lihat kamu itu cupu. Lugu, ya kan? Cupu, lugu, apa lagi? Cupu, lugu. Terus tapi polos ya. Jadi ngomongnya itu memang apa adanya. Jadi nggak jaim kayak gitu. Tapi yang aku suka ya dia waktu itu lugunya itu. Dan waktu pertama kali aku merasa feel so good. Jadi klik di hati, klik. Jadi di saat itu juga ada kelanjutannya. Yang pertama kali PDKT siapa? Ya dong. Kamu kan? Ya enggak lah, dia. Kamu. Aku juga kaget, orang pertama ini siapa? Enggak kayak dia. Dia itu minta dibeli rokoknya. Jadi Loh. dia yang PDKT. Jadi bukan aku. Itu kalau nggak dipaksa sama teman aku nggak mungkin mau, karena walaupun waktu itu ya menurut aku tuh kalau SPG kayak sekarang tuh kan lebih suka mereka cari jalan pintas gitu ya supaya cepat. Kalau aku nggak, aku sebetulnya lebih suka, aku tuh apa sih bahasanya orang Surabaya tuh nyesel. Aku lebih suka ketemu orang banyak biar kita tahu kekurangan kita atau kelebihan gitu kan. Waktu itu aku dipaksa, aslinya aku nggak mau, akhirnya aku sempat kesel, nih om kenapa sih kok nggak beli rokok ya kan, nggak ada yang berani dong. Akhirnya aku bilang sama dia, aku waktu itu manggil kamu apa om ya? Iya, aku dipanggil om. Dikirain om gitu. Jadi aku bilang gini, om, ini aku sampai gini, om
kebetulan waktu itu aku juga punya kuku gitu ya. Aku bilang, "Om, ini dibeli nggak rokoknya? Kalau nggak dibeli kita pulang." Dengan emang nada aku seperti itu ngomongnya. Terus kamu jawab akhirnya dia emang nunggu aku yang ngomong baru dia beli rokok itu. Ya memang itu. Kalau yang Itu lain dia. nggak dibeli. Gitu. Kalau temannya dia yang minta beli, aku nggak akan beli. Memang aku tunggu dia yang ngomong. Kan berarti dia yang berdekat duluan, ya kan? Karena aku kan gitu. Terus setelah keluar, kok tiba-tiba? Tapi pada waktu di dalam tuh dia tuh benar-benar emang nggak deketin aku. Jadi dia tuh deketin temen aku. Ada temen aku tuh yang sekarang yang nyoblangin itu sekarang jadi ini ya. Beauty consultant. Beauty konsultan di klinik kita gitu. Itu jadi aku pikir dia tuh deketin teman aku itu suka. Ternyata dia deketin teman aku tuh untuk cari tahu tentang aku. Dan temen aku ini itu waktu itu sahabat aku dan dia itu malah ngasih nomor telepon aku dong ke dia gitu. Jadi aku kaget tiba-tiba di saat aku keluar, loh Kak ada yang telepon siapa? Terus dia ngomong, ini rokok kamu ketinggalan. Enggak, aku nggak ngerokok. Dia alasan rokok gitu. Jadi walaupun begitu kan saya punya cara yang smooth dan elegan. Nggak, dia nggak Jadi smooth. nggak langsung tanya Nggak ke dia. nggak bisa. Dia nggak smooth. Di saat habis rokok, dia tanya, kamu udah punya pacar? Aku jawab, aku udah punya pacar. Nggak apa-apa, sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Asik. Dia bilang begitu, bener kan? Kan tidak menutup kemungkinan. Masa ya SPG nggak punya pacar? Oh ya. Ya kan pasti pertanyaan itu yang akan saya munculkan di awal pertama kali komunikasi sama dia saya waktu saya telepon. Karena memang saya itu nggak bisa menanyakan langsung di depan dia, minta bagi nomor telepon dong. Oh itu kita masih menjaga saya wibawa. Gitu. Jadi mesti saya cari cara yang lain yang kelihatan lebih halus. Avegan, kok Avegan emangnya obat antivirus. Bukan Avigan, Yamavega. Yamavega guys, bukan Avigan ya. Sorry. Ya maaf Avegan. Kemana Ya, waktu maaf. itu? Waktu itu, jadi aku tuh ngetes dia gitu ya. Ngetes dia karena Yang selalu lulus. enggak. Karena jujur aku itu waktu SPG aku paling takut sama cowok kaya. Jadi kalau ada yang deketin aku, jadi kayak kupu-kupu susu aku takut gitu. Jadi pada waktu itu kebetulan di SPG, waktu itu SPG Araya atau SPG apa sih? SPG Araya. Araya. Jadi di SPG Araya itu aku jadi ketua SPG-nya. Jadi yang kalau mereka jadi butuh Koordinator. kebutuhan, Koordinator. apa. Pada waktu itu aku ngetes dia. Dia bilang mau kemana? Oke, anterin aku pergi belanja kebutuhan SPG ke DTC. Aku ajaknya di DTC, bener ya DTC? Iya. DTC benar. Di DTC aku ajak tuh belanja kebutuhan SPG kayak sepatunya sama apa ya sepatunya ya. Sepatu. Itu DTC dan aku tahu dia tuh kayak bete gitu tapi aku tetap ajak. Terus sudahnya dia nanya dong, kamu mau makan apa? Aku mau makan di sini, kalau nggak salah itu di KFC-nya DTC juga ya. Mungkin ya di situ. Itu gimana sih perasaanmu? Waktu itu aku diajak ke DTC. Kok ke DTC? Tapi ya udahlah demi dia kan. Ya udah sebenarnya bertolak belakang sih. Aku seumur umur baru pertama kali masuk ke DTC ya saat itu waktu ketemu diajak dia. Tapi nggak masalah juga dimanapun tempatnya. Cuman dia awalnya memang aku merasa kayaknya ini aku dites deh. Tapi ya udah akhirnya aku mau aja sih. Hebat kan tesan aku biasa kan cewek ngetes kamu diajak ke salon bayarin apa ya kan? Aku Ya. ngetes kamu bisa nggak ya gitu? Bisa. Lolos berarti. Ah Lolos. belum, enggak itu Lolos lah. kita belum terima. Oke, berarti sekarang Oh iya. Ada sih waktu pendekatan itu memang saat itu aku waktu itu kerjanya sebagai sales ya, sales operation officer. Jadi di PT Paros Indonesia, nah, dia ini sering saya kasih pulsa. Tanya Ya. dong, karena apa? Jadi waktu itu saya sering telepon dia selalu alasan, ya kan, Bukan. nggak punya pulsa, Bukan nggak gini. punya pulsa. Jadi gini ceritanya. Setiap telepon nggak aku angkat, aku selalu diisiin pulsa. Betul. Padahal pulsanya aku buat telepon. Memang. Jadi dia itu nggak jujur waktu itu. Setiap hari aku Karena diisiin pulsa 1 juta. Setiap nggak diangkat, aku diisiin pulsa 1 juta. Setiap hari. Ya. Jadi itu salah satu usaha saya untuk merebut hatinya dia. Dia setiap tidak diangkat atau tidak jawab, itu saya isi pulsanya. Kita setiap ngisiin pulsanya dia.
Dan itu kadang-kadang nggak sebulan loh, bisa Enggak, setiap hari tuh dia isiin. setiap tak telepon nggak dijawab sama dia, saya isi langsung pulsa. Terus ada lagi, waktu itu aku nggak angkat kan, aku alasan emang aku disuruh sama temen aku, coba kamu tes. Aku alasan handphone aku rusak. Nah, kalau nggak salah waktu itu zamannya saya DMA ada yang flip Nokia yang tipis, aku bilang handphone aku rusak. Sama dia langsung ditransferin untuk beli handphone saya DMA itu. Kalau nggak salah ditransfernya langsung dibeliin gitu ya. Waktu itu langsung ini aku transfer kan? Transfer ya, langsung beliin itu. Sudah, habis itu dia izin dong sama aku. Kalau itu kalau nggak salah aku di Bali ya yang itu dia bilang aku boleh nggak pesan, dan dia itu belum masih nerima dia ya, aku masih yang bingung, aduh gimana ya, aku tanya dong sama temen yang milih, Beb gimana ya, aku ajak ke siapa, ke Bali, ke pacar aku atau ini. Terus yang dia bilang kan manggilnya mami, nih ajak ini aja, om ini aja, kalau om ini kan saya udah kerja, kebetulan pacar aku kuliah kan, masih kuliah, jadi ajak om ini aja Mi gitu kan. Habis itu akhirnya setelah aku pikir-pikir akhirnya aku suruh dia dong untuk ke Bali gitu. Akhirnya dia nyusul ke Bali naik mobil. Ya aku akhirnya bikin janji sama TL-nya yang pernah jadi TL-nya mereka, berangkat ke Kebetulan itu Bali. juga deket sama Nili ya. Ya waktu itu deket sama temen SPG-nya dia juga, sehingga yaudah yuk kita barengan yuk ke Bali. Akhirnya kita ke Bali, patungan tuh nyewa mobil, sewa mobil, bensin dan segala macam sampai hotelnya. Akhirnya nyampe lah di sana. Yaudah ke sana kita jalan-jalan, jemput dia juga, jalan-jalan sama dia juga kan gitu. Dan itu pun usaha saya masih belum selesai, masih ada perjuangan yang lain karena dia masih belum menerima gitu. Ya udahlah kita terus berusaha. Nah, pada akhirnya saya tentukan saat itu adalah di tanggal 27 September jam 8 malam kita dinner dengan dinner kan di restoran Italia di Pantai Kuta. Ya, disitulah tempat sejarah kafe yang saat aku mencatatkan cintanya sama dia. Tapi belum diterima itu. Dan belum diterima Mas. Karena masih punya pacar kan. Enggak diterima tapi aku masih punya pacar. Nah, waktu itu dia menerima tapi aku belum mau mutusin pacar. Belum putusin sih. Bukan belum mau. Putusin sampai itu. Di Surabaya baru. Ya, aku bilang ke dia sampai Surabaya. Aku nunggu di gang. Kamu selesaikan. Gitu. Saya coba jawabannya kamu selesaikan. Dia tunggu di gang nih. Waktu itu aku masih tinggal di kampung. Dia bilang aku tunggu di sini di gang sebelah. Kamu harus putusin sekarang. Karena waktu itu kenapa aku bilang waktu sampai Surabaya tak suruh selesaikan, karena saya udah minta dia untuk menikah. Gitu. Karena modalnya udah habis banyak. Tapi ya pernah kita nggak bisa makan, kalau nggak salah itu waktu itu aku hamil 8 bulan ya. Hamil anak ketiga, jadi hamilnya si Farel. Jadi waktu malam itu kita selalu kekurangan uang untuk makan, dan bahkan aku setiap malam itu tidak makan karena dia hamil, sehingga aku kalau ditanya dia, loh Mas nggak pesan makan juga, aku udah makan di kantor. Aku selalu bohongin dia setiap malam, aku udah makan di kantor, padahal itu aku belum makan. Jadi kalau setiap ngeliat dia makan, aku kayak nelen ludah gitu. Jadi ada karena nggak makan itu beneran guys, saya nggak makan. Jadi dia kalau misalnya kayak di warung gitu ya, loh Mas nggak makan, nggak Mas udah makan, udah kamu makan, karena dia tahu aku bakalan nggak habis dan aku emang bener nggak habis, jadi nanti dia yang sisanya. Jadi saya nungguin makanan sisa dari Gladys. Terus ada suatu waktu pagi-pagi itu dia bilang, waktu itu kalau nggak salah di rumah ada better itu cuma 3 atau 2. Tahu better kan, biskuit, yang coklat better. Biskuit. Itu aku lagi hamil 8 bulan, dia bilang, yang Mas ke Surabaya, waktu itu rumah kita Gresik ya? Iya Gresik. Mas ke Surabaya, Mas mau cari pinjaman. Sudah, berlalu siang aku telepon, Mas gimana? Belum benar ya, oke. Sore aku telepon, Mas siapa? Oh iya, aku udah seneng. Mas pulang, ini, aku udah seneng, aku pikir udah dapet pinjaman dong. Aku makan dong betternya, ya kan?
udah habis, aku pikir suamiku habis nih pulang. Ternyata sampai pulang, yang ya apa? Emas cuma dapat pinjaman untuk beli bensin. Pada waktu itu dia cuma dapat pinjaman, tapi nggak apa-apa, tenang yang ini Mas lagi telepon. Akhirnya dia telepon, dapat pinjaman. Di saat kita mau ke ATM, uang yang ditransfer Ya. itu Saya dapat pinjaman, bukan dapat pinjaman. Waktu itu aku dapat komisi. Oh, komisi. Tenang yang, kita dapat komisi, cairnya sore ini. Nah, kita udah seneng dong. Komisi itu waktu itu cair 2,7 juta, ya kan? Nah itu ternyata di saat komisi itu cair, udah masuk ke rekening BCA, aku udah jemput dia nih di rumah, kita udah di ke Gresik, ATM. ke ATM, ke Alfamidi gitu ya. Kita lihat, aku cek saldo, oh yang udah masuk 2,7 juta. Ternyata begitu diambil, dana di freeze. karena kartu kredit. Ya benar, dana di freeze. Ternyata setelah aku telepon ke layanan kartu bank ya, banking, ternyata dana saya di hold karena saya punya hutang kartu kredit. Bayangkan nyeseknya, udah seneng-seneng, happy mau makan, dapat uang nggak jadi ya. Akhirnya aku bilang, terus siapa yang kita makan apa? Oh nggak apa, tenang. Akhirnya dia telepon lagi, dia telepon tuh baru dapat itu kalau nggak salah sekarang jam 8 atau jam 9. Dapat dari ini sih siapa? Ini ya bosmu ya. Iya. Dipinjemin tapi udah jam 9. Kan kalau ditransfer itu di atas jam 9 baru bisa masuk jam berapa? Jam 2 pagi kan. 2 baru bisa pagi. masuk. Oke, di jam 2 pagi itu kita ke ATM. Pas ke ATM ternyata udah akhirnya masuk uangnya. Itu pun kita cuma bisa makan nasi kucing Iya. di warung. Karena waktu itu benar-benar aku menjaga, aku nggak mau sampai terjerumus atau terpelosok terlalu banyak pinjam uang ke bos saya soalnya kan. Karena kalau saya terlalu sering itu juga nggak Karena bagus gitu loh. setiap minggu Karena semakin menumpuk kan, utangnya semakin banyak juga kita nanti akan susah. Setiap dapat gaji untuk bayar utang habis lagi karena duitnya. setiap minggu emang kita selalu pinjam uang untuk beli susu anak. Pada waktu itu. Ya, betul. Jadi pokoknya setiap hari itu selalu saya berpikir selain saya jualan produk, saya juga berpikir untuk gimana caranya setiap hari istriku bisa makan. Yang penting istriku dulu bisa makan karena dia lagi hamil. Kalau saya makan gampang, bisa sehari sekali. Kadang-kadang kalau dapat rezeki ya alhamdulillah dapat bisa sehari 3 kali. Jadi zaman dulu tuh suami aku tuh benar-benar kayak tiang jemur gitu. Ya kurus banget. Karena emang kita jarang makannya ya. Iya, cara makan karena memang lebih banyak difokuskan kita uang itu beli makannya dia, beli susunya anak-anak, terus buat bayar listrik apa segala macem. Jadi ya benar-benar nyesek banget. Tapi di situ pun penderitaan kita bukan hanya itu loh. Ada kita aku pulang kerja sama dia. Terkadang kalau pas musim hujan, pernah kita naik motor suatu Mio itu. ketika Naik motor Mio itu banjir ditandas sama Gomio di bawah jembatan flyover itu tol. Itu banjirnya di situ gelap loh. Gelap banget. sejok ini. Sejok. Jadi Mio itu masukkan air. Jadi saya dorong Kadang sepatu itu saya masukin kresek ini ya. Saya dorong. kadang juga aku Terus disuruh naik sama dia. Ya dia. Kamu naik Eh, ya, kamu Emma, kan hamil. Kamu Kan dia naik. hamil. Maka kamu naik motor Mio-nya Kamu biar naik. aku Dia yang nggak- dorong. Tapi habis itu aku juga Jadi nggak aku tega. dorong kan nggak bisa tuh di starter. Akhirnya apa? Tak titipin Itu kita lagi nggak ada uang juga. Iya nggak ada uang kan, karena nggak ada uang. Waduh bingung nih. Tak titipin di pos polisi nih, yang di Margomulyo pojokan sebelah kanan itu. Tak titipin di situ. Saya ngomong ke Pak polisinya, Pak titip ya motor ini. Titip. Setelah aku dapat pinjaman duit besoknya, tak ambil motor itu tak Kita naikin. naik pas malam itu kita naik bemo. Naik bemo. Naik bemo terus ke Naik bemo, ya kan? Terus akhirnya aku balik lagi ke situ nyewa mobil untuk pinjem, bukannya apa ya? Waktu itu kita belum mampu nyewa. Waktu itu pinjem bawa mobil itu motor Mio itu ke bengkel. Nah, belum selesai di situ bener. Sampai bengkel masih bingung. Waduh, bingung. Besok kalau udah motornya selesai gimana cara bayarnya? Nyari uangnya lagi. Karena Berusaha lagi. untuk beli motor baru juga kita nggak ada uang. Iya. Boro-boro orang untuk benerin motor aja kita sebenarnya nggak ada uang. Jadi waktu itu kayak minjem tapi ya apalagi harus karena apa ini kan kebutuhan. Motor tuh kayak kaki kita gitu. Ya. Kalau nggak ada motor udah nggak bisa dapat uang ya kan. Ya, betul.
Jadi akhirnya Jadi emang benar-benar nggak terlupakan sih. motor itu selesai. Akhirnya kebetulan waktu itu kalau setiap pertengahan bulan itu kan kalau tempat saya itu ada namanya pencairan insentif ya. Jadi ketika waktu insentifnya cair, saya bisa bayar ngambil motornya gitu loh. Karena harusnya motor itu cuma dibetulin cukup sehari. Ternyata akhirnya sampai 3 hari karena nunggu uang insentif itu Dan masuk. hebatnya kalian tahu nggak sih, motor itu tuh masih ada. Motor itu tuh masih ada sampai dengan sekarang, dan motor itu tuh sekarang tuh udah anggap aja udah kayak bangkai gitu loh. Dan motor itu masih ada di kantornya suami. Motor itu dan motor Bener-bener yang sangat bersejarah bersejarah banget. itu masih ada. Gila sih Dan itu masih di kantor lama aku, dan pasti akan kita show Oke, ya. gimana nanti wujudnya motor itu dari Oke. pertama kali nanti kita temukan. Sebetulnya namanya setiap rumah tangga itu pasti ya. Tapi sebetulnya kita bukan kita nggak pernah ya kayak gara-gara masalah keuangan nggak pernah, kita juga nggak pernah kayak ya apa sih kayak kelahi atau mungkin gara-gara keuangan nggak pernah ya. Kita selalu kayak menikmatin hidup, menikmatin proses yang kita jalani sampai Ikhlas. detik ini gitu. Ikhlas dengan keadaan yang kita alami, dan kita tetap berjuang, ya kan, tetap berjuang, dan kita selalu berusaha dan selalu memotivasi diri sendiri, dan kita Bahkan harus berjuang sampai berhasil gitu. bahkan dulu tuh benar-benar sampai nikmatin tuh dulu kita tuh ini ya bisa setiap pergi ke mall itu cuma bawa uang 500.000 itu senengnya pernah bukan 300.000 itu senengnya bukan main, yang penting pergi ke mall, padahal kita cuma bawa duit minim 300.000 itu udah seneng banget. Kita bisa jalan-jalan ke mall dengan uang 300.000 itu Ya, sudah happy banget, dan gini, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. jadi pulang kerja itu dia gini, yang telepon, yang nanti siap-siap ya kita pergi ke mall. Oh iya, mas ada uang? Ada. Ternyata itu uangnya cuma 300.000, tapi itu senengnya bukan main ya. Gitu. Betul. Jadi makanya itu, jadi kita nggak pernah tahu, jadi kayak roda itu berputar, pokoknya ikhlas aja, terus Ikhlas kita aja. jalanin, itu kita Berusaha nggak pernah terus. tahu apa yang Jangan ada pernah di putus depan asa. kita gitu. Kalau aku sendiri sih karena mungkin aku nggak seberapa ini ya, dengan sekarang itu aku tuh udah bersyukur banget, tapi harapan itu pasti ada. Jadi kedepannya itu kita tuh bisa lebih maksudnya aku nggak mau kayak kayak keuangan apa yang kita capai itu bikin kayak kita tuh kayak buta, silau. Nggak mau, tetap uang bukan segalanya gitu loh, tetap kita tuh bisa yang kayak tetap diri kita yang dulu Ya. Jadi kalau ini bukan Rizda ya harapannya. Kalau harapan saya, istri saya tetap seperti dulu dan sampai selamanya. Dan yang kedua adalah, yang terpenting adalah saya ingin anak-anak kita itu sama dengan kita. Nantinya di saat mereka untuk mengejar impiannya harus berjuang sendiri. Dan kita support, ya kan, dan harus mandiri, dan juga harus strong dan tahan banting seperti kita. Kalau Kita aku sih punya lebih mental. mengajarkan mereka itu untuk jadi usaha. Ya, usaha itu yang harus dan wajib Masa nggak dirayain? dirayain. Mau dirayain. Rayain lah, untuk kita tuh nginget nanti kalau kita udah sampai kan Selalu tuh ada mengingat. perkawinan tuh, ada perkawinan gold, silver kayak gitu ya kan. Selalu mengingat momen. Oke lah. itu. Kalau selama dia happy, kita rayain. Luar biasa loh suamiku ini, ya ampun. Selama dia mau dan inginkan dia bahagia, kita rayain. Oke, berarti kita akan rayain rayain di ya. Bali, oke? Rayain di Bali ya. Kita sewa villa, Kita book, honeymoon lagi ya. kita book. Enggak kita berdua kan, kita undang-undang teman-teman Ya, kan. Jadi kita pastinya juga honeymoon dong. kita bikin anak lagi gitu. Belum tahu. Gitu. Oke. Off the Berarti record. aku sih anniversary ini nggak mau minta kado apa-apa sih. Aku cuma ingin minta anak gimana.
Oke deh. Bisa ya, anak Selama kembar. dia happy, kita Berarti lakukan. kita bikin ya. Nah, oke. Kita bikin ya. Oke, Siap. berarti kita rayain ya di Bali ya. Iya. Kayak besar-besar kita box komplek villa gitu ya. Oke. Cari Beb. Oke, siap. Upload ya semuanya. Oke Kejul, sampai di sini vlog aku hari ini. Jadi ini bisa jadi pembelajaran buat kalian semua yang nonton. Kalian ambil yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek nggak usah. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat cowok-cowok, Buat cowok-cowok ya harus strong, harus jangan berjuang. mudah menyerah ya Jangan mudah menyerah. kan? Jadi Ya. pembelajaran untuk vlog hari ini. Oke, sampai Mentalnya sini. harus ada. Bye.